Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi mengenai tabungan bank, akuntansi keuangan dan perbankan mikro kelas 11. Perkenalkan, nama saya Brian Ibnu Fauzi Rizkula. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Anjatu Sabita. Ayo kita bahas materinya. Topik materi. Yang pertama, pengertian dan jenis simpanan tabungan. Yang kedua, persyaratan simpanan tabungan dan sarana penarikannya. Yang ketiga, tujuan, keuntungan, dan kendala serta faktor yang mempengaruhi tabungan. Yang keempat, pencatatan transaksi tabungan. Pengertian tabungan. Tabungan adalah salah satu bisnis utama dari sebuah bank. Berbagai jenis tabungan ditawarkan bank konvensional maupun bank syariah ke masyarakat. Dari sejak kanak-kanak, kita sudah dianjurkan untuk hidup hemat dengan cara menabung. Pengertian tabungan menurut ahli dan undang-undang. Yang pertama menurut Kasmir dan yang kedua menurut UU Perbankan nomor 10 tahun 1998. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan yang berasal dari masyarakat yang penarikannya hanya dilakukan dengan syarat tertentu sesuai kesepakatan, yaitu menggunakan slip penarikan atau ATM. Jenis-jenis simpanan tabungan. Yang pertama, Taska, tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang pertama kali diatur tahun 1971. Yang kedua, tabungan ONH, tabungan ongkos untuk naik haji atas nama calon jemaah haji untuk setiap muslim haji. Yang ketiga, Tabanas, bentuk tabungan yang tidak terikat oleh jangka waktu dengan syarat penyetoran dan pengambilan. Persyaratan simpanan tabungan dan sarana penarikannya. Persyaratan simpanan tabungan. Ada bank penyelenggara, persyaratan menabung, jumlah setoran, pengambilan tabungan, bunga insentif, dan penutupan tabungan. Kemudian sarana penarikan simpanan tabungan ada 4. Ada slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM yang terbuat dari plastik, kemudian ada kwitansi. Contoh sarana penarikan simpanan tabungan. Yang pertama, slip penarikan. Yang kedua, kartu ATM. Yang ketiga, buku tabungan. Dan yang keempat, kwitansi. Dan ini adalah contoh gambarnya. Tujuan, keuntungan, dan kendala serta faktor yang mempengaruhi tabungan. Tujuan tabungan sebagai alat untuk memudahkan transaksi. Uang yang disisihkan nasabah dari hasil pendapatannya di bank digunakan untuk cadangan di masa yang akan datang. Menaikkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank dengan mengelola dana nasabah tersebut. Keuntungan simpanan tabungan untuk bank. Tabungan sebagai salah satu sumber pemupukan dana untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Fluktuasi penarikan relatif lebih stabil. Jumlah penabung cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Kendala simpanan tabungan untuk bank. Biaya relatif tinggi mengingat untuk menjaring nasabah dan jumlah dana baru. Bunga tabungan pada dasarnya adalah kompensasi yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas sejumlah saldo dana yang mengendap di bank. Adanya problem dari mesin ATM. Faktor yang mempengaruhi tabungan. Pendapatan yang diterima, hasrat ingin menabung, dan tingkat suku bunga bank. Pencatatan transaksi tabungan. Penabung dapat melakukan penyetoran tabungan menggunakan warkat, transfer masuk, dan sebagainya yang disetujui bank. Setoran menggunakan warkat atau surat berharga apabila sudah efektif bisa dikreditkan ke dalam tabungan. Artinya bisa diuangkan ke dalam tabungan. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Bunga yang diperhitungkan dikreditkan ke rekening tabungan. Pencatatan tabungan dalam jurnal. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam jurnal terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan jurnal merupakan tempat pencatatan transaksi secara kronologis. Untuk membuat laporan keuangan, maka jurnal harus dibuat terlebih dahulu. Contoh,
Budi membuka rekening tabungan di Bank X Surabaya pada tanggal 12 Februari 2023 dengan menyetorkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Catatan jurnalnya adalah kas 10 juta debit, tabungan sasa 10 juta kredit. Pencatatan tabungan dalam jurnal. Contohnya, pada tanggal 3 Oktober 2022, Salman membuka tabungan si maskot pada Bank Bukopin Semarang dengan setoran berupa uang tunai senilai 2.500.000, wasel yang telah jatuh tempo dan telah diendorse oleh Bank Prima Cabang Malang sebesar 3.500.000. Biaya materi untuk surat kuasa 10.000. Maka jurnal tanggal 3 Oktober 2022 adalah sebagai berikut. Catatan tabungan dalam jurnal. Penyetoran tabungan tidak hanya bisa dilakukan pada bank tempat penabung membuka tabungan, namun dapat dilakukan di kantor cabang yang lain. Bila hal ini terjadi, maka akan dicatat pada rekening antar kantor atau RAR. Contoh, Salman setor tunai untuk tabungan pada tanggal 25 Oktober 2022 sebesar Rp3.500.000 dari cabang Solo. Adapun pencatatannya sebagai berikut. Bunga tabungan dan perhitungannya. Bunga tabungan dihitung pada setiap akhir bulan dan langsung dikreditkan ke rekening tabungan. Dengan demikian, bunga tabungan akan menambah saldo tabungan. Secara umum terdapat 3 metode perhitungan bunga tabungan, yaitu metode saldo terendah, metode saldo rata-rata, dan saldo harian. Pada perhitungan bunga bank, pada umumnya bank menerapkan jumlah hari dalam 1 tahun adalah 365 hari. Perhitungan bunga tabungan. Metode perhitungan bunga saldo terendah. Bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Rumusnya adalah bunga sama dengan ST dikali I dikali T per 365. ST itu adalah saldo terendah, I adalah suku bunga tabungan per tahun, dan T adalah jumlah hari dalam 1 bulan. Jika terdapat pajak yang ditetapkan pemerintah, maka bunga tersebut harus dikenakan pajak sehingga rumus juga dikalikan pajak. Adapun rumus bunga bersih, jika terdapat pajak yang dikenakan sebagai berikut. Bunga bersih sama dengan bunga dikurangi pajak. Perhitungan bunga tabungan. Contohnya, suku bunga yang berlaku adalah 5% PA atau per annum. Pajak ditetapkan sebesar 15%. Hitunglah bunga yang didapatkan Rizka jika menggunakan saldo terendah dari tabungan. Saldo terendah dari tabungan Rizka selama bulan April adalah 3.500.000. Perhitungan bunga bulan April sebagai berikut. Bunga sama dengan 3.500.000 dikali 5% dikali 30 per 365 sama dengan 14.383,56 rupiah. Pajaknya sama dengan 15% kali 8.493,15 rupiah. Hasilnya 2.157,53 rupiah. Bunga bersihnya yaitu 14.383,56 rupiah dikurangi 2.157,53 rupiah. Hasilnya 12.226,3 rupiah. Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo rata-rata. Bunga dalam 1 bulan dihitung berdasarkan saldo rata-rata dalam 1 bulan berjalan. Rumusnya adalah bunga sama dengan SRH dikali I dikali T per 365. SRH merupakan saldo rata-rata harian, I adalah suku bunga tabungan per tahun, dan T merupakan jumlah hari dalam 1 bulan. Adapun jika terdapat ketetapan pajak yang harus diperhitungkan, maka perhitungannya sebagai berikut. Pajak bunga sama dengan SRH dikali I dikali T per 365 kemudian dikali PPH pajak penghasilan. Perhitungan bunga tabungan. Metode perhitungan bunga berdasarkan saldo harian. Adapun rumus perhitungan bunga harian sebagai berikut. Bunga sama dengan S kali I kali T per 365.
S adalah saldo per hari dan I adalah suku bunga per tahun. Misalnya, bunga tabungan yang berlaku sebagai berikut. Saldo di bawah 5 juta, bunganya adalah 3%. Saldo di atas 5 juta, bunganya adalah 5%. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Dadah! Dadah.